Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Di pertemuan satu ini sebenarnya indirect holding gitu ya, hanya indirect holding, tapi ada dua bentuk gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada dua metode ya, yang teman-teman pelajari kan kemarin ketika konsol ada dua metode, ada equity method, ada equity method, ada cost method gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan dua-duanya karena hasil akhirnya sama, meskipun ketika teman-teman membuat eliminasi itu kan ada perbedaan ya. Kalau cost method nanti ada ngupdate dulu investment in S-nya gitu ya, karena dia yang tercatat. Kalau cost method itu kan investmentnya ketika pembelian gitu ya. Jadi nggak ke-update gitu ya. Jadi dia harus ngupdate dulu investment in S-nya gitu. Kemudian nanti di cost method juga dia akan mencatat dividen, ada dividen income gitu ya. Kalau di equity method kan nggak ada. Kalau di equity method karena dia ketika anak perusahaan itu mengumumkan laba, maka dia akan menambah investment in S gitu ya. Kalau dia membagi dividen gitu ya, maka investment in S-nya itu nanti akan berkurang. Jadi auto update gitu ya kalau untuk equity gitu. Nah, karena kompleksitas dari transaksi sekarang sudah melibatkan 3 atau lebih perusahaan gitu ya, maka yang akan kita pelajari nanti fokus di equity method gitu ya. Seperti disampaikan untuk di RPS bahwa cost method itu untuk pengayaan gitu ya. Nah, ini untuk indirect holding itu ada 2 strukturnya. Struktur pertama itu adalah induk anak cucu, yang kedua itu adalah connecting affiliates. Nah, ini mengulang lagi, mereview apa yang sudah teman-teman dapatkan di AKL 1 gitu ya, bahwa ketika kita membuat menyusun laporan keuangan konsolidasi gitu ya, kita harus melakukan hal-hal ini gitu. Nggak kelihatan semua ya. Nah, yang pertama yang kemarin dibuat oleh teman-teman itu ketika kita melakukan akuisisi, itu kan kita harus menentukan nih dari akuisisi itu izin ya. Jadi dari akuisisi itu ada excess value nggak? Kalau yang teman-teman ingat ada excess value, apakah selisih dari consideration ya, nilai imbalan yang diberikan gitu dengan book value-nya gitu ya. Selisih itu nanti dialokasikan gitu ya, apakah ada under value atau over value gitu ya, dari book value dengan nilai wajarnya gitu ya. Under atau over untuk dengan antara book value dengan nilai wajar aset gitu ya, nilai wajar aset. Dengan nilai wajar aset gitu ya, atau kalau masih ada sisa lagi nanti bisa masuk ke goodwill, paten dan sebagainya gitu ya, ke aset tak berwujud. Kemudian setelah kita dapat ini, kemudian nanti kita akan mengidentifikasi ada nggak intercompany transaction gitu ya. Intercompany transaction ini untuk melihat gitu ya, bahwa kalau terjadi transaksi dalam
di antara induk dan anak tadi gitu ya, itu harus dieliminasi gitu ya. Karena transaksi karena mereka adalah sebenarnya satu entity gitu ya, satu kesatuan. Induk dan anak itu walaupun perusahaannya berdiri masing-masing gitu ya, tapi karena dia konsolidasi gitu ya, itu adalah satu entitas ekonomi sehingga ketika ada transaksi itu harus dieliminasi gitu ya, harus diakui yang benar-benar boleh diakui sebagai keuntungan misalnya ya, kalau ada transaksi inventory misalnya dari induk ke anak gitu ya, apakah transaksi inventory itu kemudian sudah keluar dari induk dan anak gitu ya, sehingga bisa diakui sebagai profit yang terrealisasi, atau ternyata transaksinya baru sebatas induk dan anak gitu ya, inventory itu belum keluar dari anak gitu, maka akan muncul unrealized profit yang belum boleh diakui sebagai keuntungan, meskipun kalau dari sisi si parent gitu ya, dia sudah mengakui keuntungan karena kan udah dijual nih ke anak gitu ya, tapi masih dalam satu konsolidasi sehingga itu harus dieliminir, tidak boleh mengakui keuntungan yang memang belum terjadi. Unrealized. Kemudian nanti menghitung alokasi laba, income from S dan NCI expense gitu ya. Kalau kepemilikannya kurang dari 100% kan nanti akan muncul NCI expense gitu ya. Kita akan menentukan income from S-nya berapa. Kemudian membuat jurnal eliminasi dan adjustment gitu ya, dan membuat kertas kerja. Nah, yang dieliminasi, yang jurnal eliminasinya, ini ya, kelihatan ya. Jurnal yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian untuk kesalahan. Jadi kalau ada error ya, ada yang belum tercatat gitu, itu dibersihin dulu gitu ya. Kemarin teman-teman membuat jurnal ini. Kemudian yang kedua, mengeliminasi untuk yang intercompany transaction. Kalau ada jual beli gitu ya, itu harus dieliminasi. Kemudian mengeliminasi income from S dan dividennya. Karena ini masih di satu konsol tadi gitu ya. Memunculkan NCI expense untuk yang kepemilikan kurang dari 100%. Kemudian mengeliminasi akun resiprokal untuk investment in S dan akun ekuitas gitu ya. Share common share gitu ya. Share capital gitu. Share capital kalau ada share premium gitu ya, RE, kemudian nanti dikontrakan dengan investment in S-nya. Kemudian membuat jurnal untuk alokasi dan amortisasi atas kelebihan aset. Tadi yang under value, over value gitu ya, itu diamortisasi apa enggak gitu ya. Kalau dia larinya under value, over value itu ke equipment, ke building gitu ya, itu kan harus diamortisasi gitu ya, karena ada masa manfaatnya gitu. Tapi kalau dia under value, over value-nya ke land gitu ya, itu kan tidak diamortisasi gitu ya, tapi lebih ke alokasi. Kemudian amortisasi ini ya, amortisasi untuk under value dan over value, kemudian eliminasi untuk akun resiprokal. Hutang gitu ya, hutang itu kan ada akunnya. Nah, ini jurnal standarnya. Jadi ini contoh jurnal, tidak harus berurutan ya. Mungkin ada juga yang tidak ada di dalamnya gitu ya, transaksi yang nggak ada gitu. Tapi umumnya transaksi yang masuk di konsol ini yang harus diwaspadai gitu ya untuk dieliminasi. Yang pertama inventory. Inventory ini kalau terjadi jual beli antara induk dan anak gitu ya, maka kita mengeliminir sales dan COGS-nya. Kemudian kalau terjadi profit yang belum terrealisasi gitu ya, jadi kayak tadi ya, jual inventory dari parent ke anak gitu ya, tapi sebagian sudah terrealisasi, sebagian belum gitu ya. Jadi 20, misalnya marginnya 20.000 gitu ya, tapi 10.000-nya sudah terrealisasi
tahun ini gitu ya, tapi yang 10.000 belum gitu ya, jadi masih ada sisa inventory 50% di anak misalnya. Nah, itu kan jatuhnya kan unrealized profit ya, unrealized profit. Maka ini juga harus dieliminir. Kemudian kalau kita masuk konsolnya di tahun kedua gitu ya. Kalau di tahun kedua berarti kita harus melihat nih tahun kemarin ada transaksi yang unrealized nggak dan kemudian sudah terrealisasi nggak gitu ya. Kalau kemudian sudah terrealisasi menjadi realized profit tahun kemarin itu juga akan kita eliminasi di sini. Kemudian yang kedua, kalau ada transaksi lain ya, transaksi lain kalau ada jual beli tanah antara induk dan anak gitu ya. Kalau ada gain, maka kita juga akan mengeliminir gain tersebut gitu ya. Sepanjang masih digunakan induk atau anak kan nggak boleh diakui sebagai gain gitu ya, karena masih satu entitas. Nah, kalau di tahun pertama ini jurnalnya seperti ini, tapi begitu masuk tahun kedua, kan kita nggak boleh mengakui gain di tahun kedua. Kenapa? Karena gain itu hanya diakui pada saat terjadinya gitu ya. Karena terjadinya sudah tahun kemarin gitu ya, maka sekarang bukan lagi gain, tapi kita menggunakannya adalah investment in S. Gitu ya. Kemudian equipment atau depreciable asset. Jadi kalau ada transaksi untuk equipment atau depreciable asset, maka ini yang akan kita eliminasi gitu ya. Ada unrealized gain pada tahun pertama sih sama gitu ya, equipment, kemudian di sini ada gain. Begitu masuk tahun kedua, yang kita gunakan adalah investment in S. Investment in S ini NCI kalau ada di bawah 100%, kalau 100% ini kan hanya investment in S aja. Kemudian accumulated depreciation yang sudah ada dan equipment. Ini untuk depreciation expense-nya gitu ya. Menambah laba gitu ya. Karena depreciation expense-nya berarti kita mengakui manfaat dari aset tersebut gitu ya, sehingga kita akan mencatat accumulated depreciation pada depreciation expense. Ini untuk mencatat realized gain. Jadi realized gain kalau untuk peralatan gitu ya, yang kita gunakan gitu ya. Ketika kita menggunakan peralatan tersebut, maka itu akan dianggap sebagai realized gain. Jadi ini bukan karena transaksi, kalau karena transaksi yang ini tadi ya, yang jurnal E ini karena transaksi jual beli. Tapi yang untuk yang F ini gitu ya, ini muncul karena kita menggunakan peralatan tersebut gitu ya, sehingga kita bisa mengakui sebagai realized gain. Kemudian transaksi terkait dengan bond payable. Bond payable ini ada gain ya kalau ada retirement gitu ya. Kemudian dari sisi interestnya juga akan kita eliminasi. Nah, untuk AKL 2, untuk indirect dan mutual holding, karena bonds ini dianggap kompleks gitu ya. Ini nanti tidak diujikan gitu ya. Jadi kalaupun ada transaksi, nanti inventory, land, equipment ya, dari depreciable asset gitu. Tapi untuk yang bond ini, nanti karena kompleksitas dari induk anak cucu gitu ya, nanti kalau tambah bond lebih ribet lagi, maka ini tidak diujikan. Kemudian kita juga melakukan eliminasi untuk income from S-nya. Jadi teman-teman menghitung income from S-nya berapa gitu ya, income from S-nya berapa, kemudian nanti disandingkan dengan ada nggak dividen yang dibagikan. Kalau ada dividen yang dibagikan, maka dividen yang dibagikan itu juga akan menjadi pengurang investment gitu ya. Kalau di bukunya P, ketika dia dapat pengumuman laba, itu kan dia akan nyatat investment in S pada income gitu ya, income from S gitu ya. Kalau dia dapat dividen, maka dia akan catat
cash ya, dividen atau cash dividen pada investment in S gitu ya, mengurangi. Nah, ini nanti digabungkan di sini gitu ya. Di konsolnya. Ini dieliminasi. Kemudian kalau ada NCI, maka kita juga memunculkan NCI expense. Kita akan menghitung dari laba yang dihasilkan oleh si S ini gitu ya. Itu bagiannya NCI berapa sih gitu ya. Kemudian ada nggak dividen yang sudah diterima oleh NCI. Kemudian yang KL ini untuk eliminasi ekuitas awal gitu ya. Yang ini kan J ya. Yang K dan L itu untuk mengeliminasi ekuitas awal dan mencatat alokasi ekses gitu ya. Ekuitas awal kan nggak kelihatan nih, ada share capital gitu ya, ada share capital, kalau ada unamortized excess gitu ya, kemudian investment in S dan NCI. Kemudian unamortized excess itu kan dialokasikan nih, ada nggak kalau under value, over value gitu ya, mungkin ke building, ke land, ke equipment gitu ya, atau dia masuk ke goodwill, patent dan sebagainya. Nah, ini untuk mengalokasikan unamortized. Kemudian amortisasi dari excess value untuk yang building juga gitu ya. Dan ini resiprokal yang N ini. Resiprokal antara account payable dan account receivable. Kalau ada utang piutang nggak boleh dicatat sebagai utang piutang ya, karena dia masih dalam satu entitas. Gitu. Oke, sampai di sini review untuk konsolidasi. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada ya. Baik. Semua yang ada di sini, yang konsolidasi P dan S ini nanti akan kita gunakan untuk konsolidasi P, S dan cucu apa? Grandson ya. Biasanya sih T sebutnya. Jadi yang kita lakukan masih sama gitu ya. Yang kita lakukan masih sama. Hanya sekarang konsolidasinya bertambah gitu ya. Kalau kemarin hanya P dan S, sekarang konsolidasinya PS kemudian ST gitu ya. Kemudian nanti jadi satu nih konsolidasinya. Jadi orangnya nambah satu orangnya. Institusinya tambah satu gitu ya. Yang T tadi. Nah, ini bentuk dari indirect holding gitu ya. Indirect holding ini strukturnya ya, struktur dari direct holding yang kemarin teman-teman pelajari. Ada P KS gitu ya, ada parent ke subsidiary, atau bisa jadi ada parent kemudian subsidiary gitu ya, multiple subsidiary gitu ya. Nah, ini masih direct holding gitu ya. Konsolnya antara P dan S gitu ya, sebagai anak gitu. Ini juga sebagai anak, ini juga sebagai anak. Jadi konsol. Nggak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, yang indirect holding itu nanti kepemilikannya tidak langsung gitu ya. Antara P dengan S gitu ya, dengan anak, dia punya 80%. Kemudian si anak itu punya anak lagi gitu ya. Jadi ini grandson nih. Anak punya anak lagi, itu kepemilikannya 70%. Maka ini kan ada dua konsol ya, yang SB ini masuk ke SA, kemudian SA-nya masuk ke P gitu ya. Nah, ini nanti ketika membuat laporan keuangan itu jadi satu konsolidasi. Jadi induk, anak, dan cucu. Nah, nanti yang yang harus dilakukan ya step by step gitu ya. Dari cucu dulu ngasih income ke S-nya berapa sih gitu ya. Dari sini nanti baru naik ke parent-nya.
Nah, ini untuk yang connecting affiliate. Connecting affiliate yang P itu punya anak ini ya, SA ini. Dia punya kepemilikan 80%, berarti kan konsul nih, konsul. Kemudian yang anak tadi itu punya kepemilikan ke B. Itu kepemilikannya 40%. Maka dari sini ke sini konsul nggak? Dari B ke A menyusun konsolidasi nggak? Enggak ya, Bu? Enggak. Karena dia kepemilikannya hanya 40%, di bawah 50% ya. Tidak menyusun konsolidasi. Tapi ternyata si P-nya dapat juga punya kepemilikan ke B ini sebesar 20%. Jadi kalau di total, ini kan sebenarnya kepemilikannya, kalau dari sini dulu deh, dari anak ke cucu. Ini P punya subsidiary 80% gitu ya. Begitu ke anak, dia nanti kepemilikannya adalah sebesar 80 kali 70. 8 kali 7 berapa? 56% ya? Benar nggak sih? Ya, 56%. Nah, 56% ini kan berarti dia punya kendali besar terhadap cucu gitu ya. Jadi ada konsolidasi. Nah, di sini ketika affiliate ini dia punya 80%. Nah, ketika dia masuk ke B, berarti dia punya 80% dikalikan 40%. 8 kali 4 berapa? 32 ya? 8 kali 4, 32. 32%. Di sini dia punya 32%. Berarti sebenarnya dia tidak punya kendali besar gitu ya terhadap B. Tapi ternyata selain dia punya lewat A ini punya 32%, dia punya investasi langsung sebesar 20%. Jadi kepemilikan dia sekarang adalah 20% plus 32%. Jadi sekarang dia punya 52%. Nah, karena dia punya 52%, maka ini akan menjadi konsolidasi. Ya. Meskipun dia secara langsung cuma 20%, tapi karena anaknya juga punya kepemilikan terhadap B, maka dia juga harus menyusun konsolidasi. Gitu. Nah, itu yang connecting affiliate. Kalau ini kan son dan grandson gitu ya, anak dan cucu. Oke, kalau misalnya gini, parent punya 80%, kemudian dari anak ke cucu punya 60%. Ini nanti akan membuat laporan konsolidasi enggak? Kalau 80 ke 70% kan dia si parent kan kepemilikan 56% ya. Kalau anak ke cucu itu punya 60%, anak ke cucu A ke B itu punya 60%, kira-kira si P ini nanti menyusun konsolidasi dengan menyertakan B ini enggak? Teman-teman. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena kepemilikannya tidak melebihi 50%. Karena kepemilikannya 48% gitu ya. Ya, Bu. Kurang lebih. Ternyata nggak begitu. Jadi konsolidasi ini, meskipun dia kepemilikan 48%, tapi sepanjang si son A ini masih menguasai B, maka dia tetap akan melakukan konsolidasi. Kenapa? Karena A menguasai B. Kalau 60% kan dia masih menguasai. Meskipun in total dia hanya 48%. Tapi ketika A yang nanti berkonsul ke P itu juga menguasai B, B ini tetap akan melakukan konsul ke A. Dan A akan melakukan konsul ke P. Ini akan menjadi satu konsolidasi. Gitu. Jadi yang dilihat bukan seberapa besar kepemilikan P terhadap
B gitu ya, terhadap Grand Sun gitu. Tapi yang dilihat adalah apakah B ini punya wajib mengkonsolidasi ke A apa enggak, atau A punya pengaruh signifikan lebih dari 50% terhadap B enggak gitu ya. Kalau punya pengaruh lebih dari 50% terhadap B, maka ini konsol. Ketika ini konsol, maka membuat konsolidasi meskipun kepemilikannya kurang dari 48%. Nah, ini tidak berlaku kalau di sini kurang dari 50% ya, karena ini kan kalau ini misalnya ya, di sini 10% gitu ya. Di sini 10%. Kalau di sini 10%, maka connecting affiliate untuk konsolidasi ini nggak bisa terjadi gitu ya. Karena kepemilikannya hanya 42% in total. Dan B itu kan tidak konsul ke A, karena kepemilikannya hanya 40%. Maka ketika kepemilikan totalnya kurang dari 50%, maka tidak akan terjadi konsolidasi antara P, SA, dan SB. Tapi karena di sini lebih dari 52%, maka ada konsolidasi antara P, A, dan B. Itu strukturnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Clear ya? Jadi hubungan seperti apa yang harus melakukan konsolidasi dan yang tidak melakukan konsolidasi gitu ya. Nah, ini mutual holding. Mutual holding nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini gambarannya tadi ya, yang 56%, kemudian kurang dari 50%. Nah, di dalam hubungan indirect holding ini, karena ini mostly kayak tadi ya, ini kan kurang dari 100% kepemilikannya. Maka nanti ada NCI. Ada dua NCI di sini. NCI yang pertama adalah NCI-nya S. NCIS, yang kedua itu adalah NCI-nya B ini ya, NCI T ini. Jadi NCIS ini, SA ini nanti 20%, NCI SB itu 30%. Jadi nanti teman-teman harus membuat jurnalnya juga dua gitu ya untuk NCI, tidak hanya satu. Ini menentukan NCI-nya. Kemudian ini menentukan NCI-nya dari dari laba ya, dari kepemilikan NCI Sun, kemudian dikalikan dengan labanya Sun ditambah dengan persentase kepemilikan NCI dari labanya T. T itu cucu gitu ya, dari labanya T gitu. Nah, ini berlaku sama juga untuk menentukan income from S dari indirect tadi gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari income from S-nya, berarti kan kita nyari berapa kepemilikan kita terhadap S gitu ya. Income from S-nya itu kan harusnya udah total ya. Total antara income-nya cucu yang naik ke atas gitu ya. Jadi yang kita tentukan pertama ketika kita membuat konsolidasi itu harus dari cucu dulu. Cucu harus tahu nih, clear income-nya berapa, income cucu berapa gitu ya. Karena dari separate income itu kadang-kadang masih ada yang harus dibersihkan, dieliminasi gitu ya. Ada nggak excess value, ada nggak intercompany transaction. Maka nanti yang ada di cucu ini ketika di konsol ke atas, ke Sun gitu ya, ini juga sudah income yang bersih gitu ya. Ya kalau ada yang perlu eliminasi gitu ya. Kemudian nanti Sun yang nanti akan dikonsol ke P, ini juga income-nya itu sudah income total, income dia sendiri gitu ya. Income Sun plus income T.
income T yang dari sini yang udah bersih tadi gitu ya. Baru dikalikan dengan persentase. Nah, ini ketemu dengan income-nya parent gitu ya. Nah, untuk membersihkan, untuk melihat berapa banyak income-nya dia gitu ya. Ini nanti harus diperhitungkan dengan amortisasi dan unrealized gain ataupun profit gitu ya. Misalnya di sini ini hubungannya ini ya. Hubungannya P, S, dan T, 80% dan 70%. Maka nanti untuk yang pertama kita akan menghitung income from T-nya dulu. Income from T ini nanti kita akan menghitungnya itu dari income from T kan nanti ke atas nih, ke S gitu ya, konsolnya ke S. Kita akan menghitungnya dari 70%. S punya kepemilikan 70% terhadap T. 70% dikalikan dengan spirit earning-nya dia. Earning-nya si T berapa gitu ya. Earning-nya T sekian 100 misalnya. 70% dikalikan dengan 100. Kemudian ada nggak excess value gitu ya. Kalau di sini ada amortisasi under value. Ini rumus umum ya, rumus umum yang digunakan. Jadi kalau ada transaksi intercompany transaction atau ada excess yang harus kita alokasikan, maka ini akan menjadi kurang tambah. Kalau amortisasi under value gitu ya, dikurangi amortisasi under value ditambah dengan amortisasi over value dikurangi dengan unrealized profit atau gain upstream ditambah dengan realized profit atau gain upstream dikurangi dengan unrealized gain downstream dan realized gain downstream. Masih ingat ya kalau ada under value kan tandanya minus ya. Kalau ada over value berarti akan menambah gitu ya. Kemudian kalau profit itu unrealized gitu ya. Unrealized maka dia minus ya. Tapi kalau realized gitu ya, sudah realized maka plus gitu. Kemudian yang downstream kalau ada unrealized gain untuk downstream minus, kalau realized gain downstream plus gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk loss gitu ya. Loss itu tinggal ganti apa namanya? Ganti tanda ya. Ini kan profit semua nih. Kalau loss nanti tinggal berubah tanda. Nah, ini berarti kita selesai nih di sini di T. T-nya udah selesai. Cucu udah selesai. Maka nanti kita akan naik ke son, ke anak. Atau bisa juga ke NCI dulu. Jadi income from T-nya ke S sudah selesai. Kemudian kita bisa nyari NCI expense untuk T. Tinggal dikalikan aja nanti ya. Rumusnya sama. Tinggal dikalikan 30%. Karena 70% maka NCI-nya 30%. Oh, ini salah ya. NCI T-nya 30% kalikan spirit earning-nya T. Kemudian setelah selesai di T, kita masuk ke S. Di S juga sama. S itu kita akan membersihkan income-nya S juga. S kepemilikan dari P ke S 80%. Maka kita punya 80% dikalikan dengan spirit earning. Spirit earning-nya sekian gitu ya. Sama dikurangi under value ditambah over value dikurangi unrealized ditambah realized gitu ya. Kurangi unrealized gain dan tambah realized gain. Ini 80%. Oh, oke. Ini nanti saya perbaiki lagi ya. Ini 80% kali spirit earning-nya S gitu ya. Spirit earning-nya S plus T gitu ya. Jadi di sini ini total. Earning-nya earning total gitu ya. Earning total antara S dengan T.
Kemudian NCI expand-nya ini 20% ya, 20% dikurangi dengan itu. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau disampaikan? Ini potong ya. Ini contohnya gue potong. Jadi kalau tanpa transaksi gitu ya, tanpa transaksi gitu ya. Ini misalnya PST gitu ya. Ini spirit earning. Misalnya berapa? 150 gitu ya. Ini kemudian 100, di sini 60 misalnya. Ketika 80 dan 70% gitu ya, maka kita akan nyari T dulu gitu ya. T yang lari ke S ini adalah 70% gitu ya, dikalikan dengan 60. Kemudian ini nanti habis ya, habis 7 kali 6 berapa sih? 42 ya. 42 untuk CI untuk S gitu ya. Kemudian sisanya 18 itu untuk NCI. Jadi ini habis 0. Di sini nanti S-nya bertambah income-nya. 100 ditambah 42. Berarti dia dapat 142. 142 ini ya nanti yang akan dibawa ke sini. 142 dikalikan 80%. Berapa? 142 0,8 56,8. 56 8. dikit banget. 142 dikalikan 80%? Oh, 80, Bu. 0,8. 113. 113 ya. 0,6. Nah, ini yang nanti akan menjadi consolidated income. Consolidated income-nya berarti 263,6 gitu. Nah, gitu caranya teman-teman untuk menentukan income ya, menentukan income-nya. Jadi dari T dulu nanti kita kita cari gitu ya, 70% ke S, kemudian S-nya setelah ketemu ini total income ya. S punya S sendiri plus T gitu ya. 142 dikalikan dengan 80%. Ditambahkan dengan spirit earning-nya P gitu ya. Nah, ini nanti ketemu consolidated income, consolidated net income. Ini sebesar 263,6 gitu. Nah, ini contohnya. Ini karena tidak ada excess value ya, saya nggak punya contoh yang excess value. Ini contohnya spirit earning-nya 150 dan 40. Ini alokasinya ya. 28 masuk ke Sun, kemudian 78.000. Oh ya, oke. 62 masuk ke P. Jadi consolidated net income-nya adalah sebesar 162.400. Nah, itu begitu masuk ke jurnal eliminasi gitu ya.
Begitu masuk ke jurnal eliminasi, nanti kita akan menyusun. Ini sudah di income from T-nya. Kita catat income from T-nya adalah sebesar 28.000. Nah, income from T-nya ini, misalnya ada dividen enggak? Ada dividen. Ada dividen yang dibagikan oleh TOS gitu ya. Ada dividen dibagikan oleh TOS sebesar 20.000. Dividen yang dibagikan oleh TOS sebesar 20.000 itu buat SUN itu kan 70% ya. 70% kali 20.000, maka kita catat sebesar 14.000. Sebesar 14.000. 14.000 kita catat dividen gitu ya. Income-nya kan sebenarnya 28 nih yang di-provide oleh si T kepada S gitu ya. 28 ini 14.000-nya udah dibagiin berupa dividen. Berarti kan investment yang ada gitu ya, investment yang nambah itu cuma 14.000. Karena yang 14.000-nya kan sudah dibagikan berupa dividen gitu. Nah, ini jurnal eliminasinya. Kita akan catat income from T-nya yang 28.000 itu, dividennya 14.000, investment-nya adalah sebesar 14.000. Kemudian kita mencatat NCI expense. NCI expense-nya dari 30% dari, oh ya, ini tidak ada excess tadi ya, tidak ada yang diberikan. NCI expense-nya itu 30% dari 40.000. 12.000 ya. Ini kalau di total kan 40.000. 12.000 itu 6.000-nya dibagikan dividen dan NCI itu bertambah kepemilikannya sebesar 6.000 gitu ya. Ini dieliminasi. Kemudian mengeliminasi equity-nya T. Ada catatan share capital dan return earning-nya 150.000. Nah, kita akan nyatat investment in T-nya itu sebesar 70% dari 150.000. Kita dapat 105.000 dan NCI-nya 45.000. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi income from SUN-nya. Income from SUN-nya 62.400. Dari 80% tadi ya, 80% dari 40.000 ditambah dengan 28.000. 40 tambah 28 kenapa dia 78? 80%. Oh ya. Income-nya 50 ya? Salah nih. Ini yang salah. Income from SUN ya, itu 50.000. Ini spirit earning-nya kan 50.000 ya. Di sini spirit earning-nya 50.000. Kemudian kita tambahkan dengan earning dari T, tadi 28.000 ya. 78.000, 80%-nya itu 62.400 dibagi untuk dividennya 80% dari 30.000, 24.000 di sini dividennya 30.000. Kemudian investment in SUN-nya adalah sebesar 38.400. Kemudian kita mencatat NCI expense dari SUN gitu ya. 20% kalikan 78.000. 15.600, dividen 6.000, dan ini 9.600. Kemudian equity dari SUN. Equity dari SUN dan mencatat NCI. Ini equity awalnya, kemudian ini NCI-nya. Kalau dimasukkan ke workbook,
nanti teman-teman juga tetap membuat workbook. Ini seperti ini ya. 28, 14, dan 14 gitu ya. Yang B juga sama. 12, 6, dan 6. Dan 6. Ini kan teman-teman sudah bisa kalau buat begini. Oke, sampai di sini equity method teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Sebelum nanti kita masuk latihan. Tidak ada. Jika tidak ada, ini cost-nya kita abaikan dulu ya. Saya masuk ke connecting affiliate sebentar sebelum kita ke latihan. Ini tadi hubungan connecting affiliate 52% gitu ya. Ini contohnya punya 70%, 70% dan 20% gitu ya. Di sini 60%. Ini kalau 60% sebenarnya sudah pasti konsol ya. Tambahin dengan 7 kali 20% berarti ini kepemilikannya 74% gitu ya. Nah, nanti ketika kita menghitung income from T-nya gitu ya. Jadi T itu nanti akan memberikan income-nya kedua ya, enggak kedua nih, ketiga pihak, ke P, ya, ke P, ke S, dan ke NCI. Spirit earning-nya ini, dividennya ini. Nah, ini dia tidak dia tidak ada eksesnya juga. Soalnya masih soal sederhana ya. Kita lihat income from T20 ya. T20 itu berarti larinya ke S. T20 itu berarti 20% dikalikan dengan spirit earning-nya si T. Spirit earning-nya si T kan 20.000. Ini langsung dikalikan. Jadi 4.000 nanti masuk ke S. Kemudian T yang masuk ke P itu kan 60%. 60% kali 12.000. 12.000. Jadi P nanti dapat income-nya dari dua. Dari T secara langsung dan dari S yang sudah digabungkan dengan T. Ini yang P yang dapat dari S. P yang dapat dari S, ini kan kepemilikan 70%. Kemudian spirit earning-nya 35.000, kemudian ini ada excess ya. Ada unrealized gain sebesar 5.000. Ada unrealized gain sebesar 5.000, jadi kita kurangkan. Kemudian ada goodwill. Dari excess itu ada goodwill 10.000. Kita kurangkan 10.000. Ini punyanya si S ya, punyanya si S. Jadi nanti teman-teman harus mengidentifikasi dulu gitu ya. Ketika transaksi antara P, S, T gitu ya. Ini mau perusahaan parent, anak maupun cucu atau perusahaan connecting affiliate gitu. Teman-teman ketika akuisisi itu memperhatikan ketika akuisisi itu ada excess nggak gitu ya? Ada excess nggak gitu? Kalau ada excess dialokasikan kemana? Kemudian ada intercompany transaction nggak gitu? Nah, intercompany transaction yang terjadi antara P dan S itu ya pengaruhnya hanya di sini saja, gitu ya. Kalau akuisisi antara S dan T dan intercompany transaction S dan T pengaruhnya ke sini. Tapi nanti hasil dari sini ini kan imbasnya untuk mendapatkan income from S-nya ke sini untuk diserahkan untuk dikonsolkan, gitu ya.
Jadi kalau di sini, ini kan goodwill. Goodwill itu muncul ketika akuisisi antara P dan S. Maka dia yang dikurangkan di S gitu ya. Di T kan nggak ada nih. Kemudian karena T di sini T-nya ini hanya ada capital stock gitu ya. Tidak ada ketika transaksi tidak ada excess gitu ya. Sementara ketika di P dan S itu ada transaksi intercompany transaction penjualan tanah sebesar 5.000, ada unrealized gain 5.000. Berarti ini yang berpengaruh nanti ke S aja. Jadi dikurangkan dengan unrealized gain untuk penjualan tanah 5.000 dengan goodwill 10.000. Untuk yang T gitu ya, ditambahkan dengan yang T itu dia kepemilikan 20% ya. 20% kali 20.000 nanti di 70.000 kan gitu ya. Di 70% kan. Ketemu di sini 13.800. Jadi nanti consolidated income-nya itu bagi P ya. Bagi P itu adalah sebesar 12.000. 12.000 yang dia dapat dari T. 12.000 ditambah dengan 13.800 plus spirit earning-nya P 70.000. Nah, ini yang akan menjadi consolidated income. 585.800. Itu yang akan menjadi consolidated income. Nah, ini pencatatannya sama. Tadi ada transaksi inventory, kemudian ada apa namanya? Tadi di sana land ya, landnya 10.000. CO gas dan dividen. Salah ya. Inventory. Kemudian transaksi penjualan tanah, kemudian income from T-nya ketemu tadi 4.000. Ini yang ke P ya, ini yang ke S, ini yang ke P. Kemudian baru dicatat NCI expense. Eliminasi untuk ekuitas ya. Ini income from S, NCI expense dan ekuitas. Jadi ini contohnya sebenarnya bisa diaplikasikan ke sana tadi ya. Sebentar, ini kurang satu berarti goodwill. Penjualan tanah ada gain 10.000, unrealized gain untuk inventory 5.000. Oh, soalnya berubah lagi. 240 kemudian 160. Oke. Goodwill-nya ini kan 70, 170, 175, 250.000. Oh iya, ini berarti kurang satu ya. Ada goodwill. Iya. Ya, ini salah. Kurang goodwill-nya belum masuk ya. Goodwill-nya belum masuk. Ini baru unrealized dan tanah gitu ya. Unrealized dan tanah. Bisa ditambah, nanti ditambahkan goodwill. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ini kosmetik nggak usah. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kita coba.
Soal satu dulu aja mungkin ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kita hari ini menghitung untuk yang apa namanya? Soal satu dulu aja ya, soal satu. Soal satu penugasan sebenarnya, cuman kayaknya terlalu simpel kalau untuk ditugaskan untuk jadi PR gitu. Kita coba di sini dulu ya. 10 menit selesai ya. Enggak, silakan untuk dikerjakan dulu. Oke. Sudah, teman-teman?
Izin Bu, itu kerjanya di mana ya Bu? Di Excel aja. Kita bahas di sini, di Excel aja. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Ya, Mbak Gatia, monggo silahkan. Izin ya, Bu. Untuk sebentar, Bu. Di soalnya kepemilikan tidak langsung struktur induk anak cucu. Pada awal 2020, PT Ponari membeli 80% kepemilikan S. P memiliki 80% kepemilikan S dengan membayar imbalan sebesar nilai wajar aset neto S. Pada 2019, 1 tahun sebelumnya, S punya investasi di PTT sebesar 60%. Nah, terus ada info P pendapatannya 600.000, S 250.000, T 350.000. Yang pertama kita disuruh menghitung pendapatan investasi P selama 2020. Nah, dicari dulu pendapatan dari alokasi apa Bu T yang di S gitu kan. S punya kepemilikan T 60%. Nah, T sedangkan punya pendapatan 350.000 dikali 60% ada 210.000. Nah, dijumlahkan dengan pendapatan S yang sesungguhnya yang total 250.000. Jadi, pendapatan S ada 460.000. Maaf Bu, saya nggak ada Excel-nya soalnya di kertas, Bu. Oh iya, aduh ini nggak bisa di itu lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi Terus TKS-nya berapa Mbak? 210, Bu. 60% kali 350 ya? Iya, 60% dikalikan pendapatan T. Kemudian Jadi terus S ke P ada 80%, itu ada 368.000. Itu dari 80% dikali 460 yang sudah dijumlahkan tadi. 250 ditambah 210 ya? 460 dikalikan dengan 80%. 80%. Kemudian Ada NCI-nya, consolidated income-nya? income untuk P 600.000 ditambah tadi 80%-nya, jadi 368. Total consolidated income-nya 968, Bu. Oke. Yang untuk C? Udah? Untuk udah, Bu. Nah, yuk. Yang C? Yang B enggak ya, Bu? Yang B, oh NCI ya? NCI? Iya. Tinggal Dikurangi ya, Bu? misalnya kan ya. Oh ya. Lewatin aja ya. Iya. Untuk yang C itu income from S-nya 368, terus oh iya ada yang C ya, Bu. Oh belum, Bu. Mungkin teman yang lain bisa melengkapi, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Gatia. Ya, thank you. Yang lain teman-teman yang C, yang sudah? Izin Yang Bu. B, siapa? Mas Gabriel. Ya, Mas Gabriel. Sebenarnya itu sih Bu, saya itu udah sih, cuman lebih apa namanya tergambar gitu, saya ada Excel sih Bu. Itu boleh share screen nggak Bu? Ya, enggak. Bisa nggak share screen? Harusnya bisa ya? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Oke. Sebentar. Mas Gabriel. Biasanya langsung. Ya.
Saya share ya. Pak. Apakah sudah, Bu? Sudah keluar. Tadi yang dijelasin Gatia mungkin bisa dijelasin lagi, mungkin ini secara gambarnya mungkin ya, Bu. Ini yang tadi itu yang A sama B-nya, yang B NCX-nya tinggal dari sini aja. Ini habis itu yang NC-nya dari ini. Nah, kalau misalnya NC itu sebenarnya gampang aja sih, Bu. Itu dari 368 ini yang dari alokasi S ke P itu tinggal dikurangin sama anti-release gain-nya aja, Bu. Sebenarnya kalau misalnya mau di bagian sini sebenarnya bisa saya tambahin anti-release gain. Cuman karena nggak masuk dalam soal, jadi saya pisahin aja Bu C-nya gitu. Ini 28 tuh dari 35 dikali 80%. Itu aja sih. 35 dikalikan dengan 80%. Ini upstream ya? Iya, Bu. Dari Sweet ke Ponari ya. 80% dari 35, 28.000 ya. Jadi 368 dikurangi 28, 340 ya. Oke. 340 tinggal ditambahkan dengan consolidated ya, dengan earningnya si P 600. Jadi jadi 940 ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mas Gabriel. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan dulu? Saya mau lanjut ke soal 3, tapi udah mau selesai gimana teman-teman? Mau dicoba dulu nggak soal 3-nya? Soal 3 teman-teman belum punya bukunya. Ada bukunya belum sih teman-teman? Saya kok malah jadi ini. Ada Bu bukunya. Ada ya? Oh iya. Ya. Boleh dicoba dulu soal 3 teman-teman? Atau bisa langsung kita bahas soal 3? Coret-coret dulu mungkin.
nggak sempat ya. Di soal nomor 3 itu ketika akuisisi ada excess ya, ada excess yang satu ke paten, yang satu ke goodwill. Nah, nanti mungkin teman-teman itu yang diperhatikan, baik dari P ke S maupun S ke T. Kemudian kemudian ketika transaksi antara P dengan S itu ada penjualan peralatan, harga belinya 100 juta, sudah disusutkan 30 juta ya. Jadi dia beli dengan harga 80 juta. 100 30 juta kan 70 juta ya. Sudah dibeli dengan harga 80 juta gitu ya. Berarti untung si P-nya ya, P untung gitu ya. Ada gain. Tapi karena dia peralatan ya, nanti diamortisasi. Kemudian ada sebentar, data. Oke. Beban penyusutan. Oke. Ini cuma satu ya transaksinya. Dividen. Ini nggak sampai eliminasi, cuman itu aja. Itu paling teman-teman yang jadi masing-masing dari transaksi dari akuisisi maupun intercompany transaction harus di-define dulu ya, antara siapa dengan siapa gitu ya. Kalau ini paten kan berarti antara P dengan S aja, goodwill antara S dengan T saja gitu ya. Kemudian transaksi jual beli peralatan ini antara P dengan S gitu ya. Ini sudah habis waktunya ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta tolong mungkin Mas Faisal ya untuk membantu mencatat aktivitas gitu ya, untuk konfirmasi saya gitu ya, konfirmasi atas catatan saya mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Baik, untuk kelompoknya saya serahkan ke teman-teman ya. Untuk pembagian kelompoknya, silakan untuk dibagi kelompoknya menurut teman-teman. Untuk kasusnya nanti menyusul di pekan ini. Kalau nggak hari Kamis, hari Jumat lah ya, paling lambat. Baik, ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas diskusi teman-teman. Kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.